Halo semua, kembali lagi kita akan meneruskan pelajaran kita di bab polinomial. Sekarang kita akan membahas bagian polinomial dan teorema sisa, khusus topik 3 yaitu tentang teorema faktor atau factor theorem. Kita akan mempelajari yang pertama, apakah itu faktor teorem? Yang kedua, apa korelasinya dengan teorema sisa atau remainder theorem, dan menerapkan teorema faktor dan juga cara trial and error untuk menyelesaikan persamaan kubik. Kita langsung saja lihat hubungannya. Apa bedanya sih faktor teorem sama remainder theorem? Nah, remainder theorem itu adalah cara yang paling sederhana untuk mendapatkan sisa dari suatu pembagian polinomial oleh sebuah pembagi linear. Nah, kalau teorema faktor itu kasus special case-nya si remainder theorem, yaitu waktu remaindernya itu adalah 0. Jadi, kita lihat di sini, kalau kita recall tentang remainder theorem dan ketika dia dibagi sama X min A ya, kita punya pembaginya X min A dikali quotient atau hasilnya dan memiliki sisanya R ditambah R. Jadi di sini kita substitusi untuk mendapatkan R, itu R-nya adalah FA. Jadi waktu disubstitusi A, bagian ini 0 dan kita langsung dapatkan remaindernya adalah FA. Nah, kalau remaindernya adalah 0, maka X min A itu dikali QX itu nggak ada sisanya, ditambah 0. Jadi di sini kalau kita substitusi A dan mendapatkan R-nya 0, artinya X min A itu adalah faktor, disebutnya faktor dari Fx. Atau Fx itu habis dibagi oleh X min A. Ya, itu yang disebut atau itu yang menjadi definisi dari faktor suatu fungsi. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa factor theorem itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Kalau X min A-nya bisa diganti X min 1, X plus 5, X min 2, dan sebagainya adalah faktor dari sebuah polinomial Fx. Maka FA-nya atau sisanya adalah sama dengan 0. Ya, nggak ada sisa artinya. Kita lihat contoh langsung di contoh 1. Kita akan menentukan apakah sebuah faktor X tambah 1 adalah faktor dari polinomial ini. Ya. Jadi caranya tadi kita akan mensubstitusi pembuat nolnya ya. Dengan pembaginya X tambah 1, kita akan mensubstitusi pembuat 0 atau zeros-nya yaitu minus 1. Maka F min 1 kita akan hitung nilainya. Nah, kalau ada sisa berarti X tambah 1 bukan faktor dari polinomial ini. Tapi setelah dihitung ternyata nilainya adalah 0. Kalau 0 artinya dapat kita simpulkan dari teorema faktor bahwa X tambah 1 itu adalah faktornya Fx. Nah, kita lanjut contoh 2. Bagaimana kita dapat menerapkan teorema faktor di sini di soal polinomial ini di mana A dan B-nya masih belum diketahui. Nah, diketahui bahwa polinomialnya habis dibagi X kuadrat min 2X min 3. Jadi, kita akan menentukan berapa sih A dan B-nya. Nah, kemudian kita juga akan memfaktorkan persamaan tersebut secara lengkap ya. Jadi ada satu linear faktor lagi yang harus kita cari. Kita terapkan dulu teorema sisa dengan pembagi X kuadrat min 2X min 3 yang adalah X tambah 1 dikali X min 3. Kita bisa substitusi X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Dan dari teorema faktor kita tahu bahwa F min 1 berarti harus sama dengan 0 karena habis dibagi berarti X tambah 1 adalah faktornya tadi ya. Nah, F3 juga harus sama dengan 0. Jadi nanti kita akan mempunyai dua persamaan. Kita lihat persamaan pertama, hasil substitusi X sama dengan min 1, kita akan dapatkan min A min 8, min B plus 6 sama dengan 0. Ya, di sini semua X disubstitusi min 1. Kemudian kita sederhanakan dan didapatkan A plus B-nya akan menjadi sama dengan min 2 ya. Ini bagian ini pindah min A, min B pindah ke sebelah kanan ya.
Nah, sehingga B itu min 2 min A. Akan kita simpan untuk substitusi. Ini adalah persamaan yang pertama. F3 tadi ya, F3 juga sama dengan 0. Jadi waktu disubstitusi X-nya 3, dapat persamaannya ini. Kemudian disederhanakan. Dan kita lihat bahwa 9A tambah B 22 menjadi persamaan yang kedua. Hasil substitusi B yang adalah min 2 min A, kita akan dapatkan A-nya adalah 3. Sehingga B-nya adalah min 5 ya, disubstitusi lagi ke sini. Kita akan lanjutkan. Berikutnya adalah kita akan memfaktorkan polinomial ini menjadi 3 faktor ya. Umumnya sebuah fungsi kubik itu mempunyai 3 faktor. Nah, faktor yang pertama itu x kuadrat min 2x min 3. Kita tinggal tentukan AX dan B-nya. Nah, A-nya kita akan lihat di sebelah kiri, koefisien untuk X pangkat 3 adalah 3, sehingga A-nya itu pasti berarti sama dengan 3. Kemudian, kita akan pakai koefisien X pangkat 0, yaitu konstantanya untuk menentukan B. Ya, di sebelah kiri itu 6, berarti di sebelah kanannya harus sama dengan min 2. Ya, sehingga faktornya adalah 3x minus 2. Kita akan lanjutkan dengan mempelajari bagaimana menyelesaikan fungsi kubik dari sebuah persamaan pangkat 3 berikut ini. Yang pertama adalah bahwa ada 2 kemungkinan di sini ya. Kalau S-nya 0, maka di sini tidak ada konstanta. Artinya, kita bisa lebih mudah mencari dengan memfaktorkan X terlebih dahulu, sehingga didapatkan Px kuadrat tambah Qx tambah R yang adalah fungsi kuadrat dan bisa langsung kita faktorkan. Kalau kita butuh akarnya, berarti dari sini X-nya itu sama dengan 0 akarnya. Dari Px kuadrat tambah Qx tambah R, itu faktornya kita bisa faktorkan lagi. Atau kalau tidak bisa difaktorkan, bentuk kuadrat ini mencari akarnya adalah ingat rumus ABC ya, rumus bentuk kuadrat berikut ini. Diingat-ingat lagi rumusnya ya. Nah, untuk yang possibilities kedua, nah ini kalau S-nya tidak sama dengan 0 ya. Jadi ini benar-benar persamaan kubik yang baru saja kita akan pelajari. Berarti kita udah tahu dari sini bahwa kita akan mempunyai 1 faktor linear dan kemudian 1 faktor kuadrat ya. Nah, nanti kalau faktor kuadratnya sudah didapat, kita bisa faktorkan atau akarkan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Permasalahannya di sini adalah bagaimana mencari alfanya atau faktor linearnya ya. Jadi untuk mencari faktor linearnya, nah, di sini kita harus memprediksi dulu ya, alfanya itu berapa ya? Karena alfanya harus dicoba-coba, kita akan melihat metode trial and error ini. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat dulu ya, bentuk persamaan ini berarti kalau nanti difaktorkan, alfa itu akan diperoleh dari perkalian alfa dan C yang harus sama dengan 6. Jadi, kalau alfa dikali C itu sama dengan 6, artinya alfa itu mungkin adalah salah satu faktor dari 6 yang bisa plus minus 1, plus minus 6, atau ada lagi nggak bentuk faktor dari 6? Ya, bisa juga plus minus 2 atau plus minus 3. Nah, keseluruhan kandidat ini mungkin menjadi alfa yang kita butuhkan. Kita lihat contohnya. Nah, di sini alfanya kita akan tes terlebih dahulu dengan teorema faktor. Kita tahu bahwa waktu alfa disubstitusi, berarti kita harus cari yang f-nya sama dengan 0, yang nilai fungsinya sama dengan 0. Jadi kita lihat f1. Waktu dihitung ternyata bersisa min 12. Ya, jadi kita dapat prediksi bahwa dia bukan faktor. X min 1 itu bukan faktor dari fungsinya. Kita coba. Karena ini error, coba yang lain, kita coba alfanya 2. Nah, waktu alfanya 2, berarti kita substitusi F2-nya, ternyata nilainya sama dengan 0. Nah, berarti apa artinya? Dengan alfa sama dengan 2, balik lagi ke persamaan faktornya, kita tahu bahwa X min 2 adalah faktor dari Fx. Sehingga kita bisa susun faktornya, itu adalah X min 2 dikali, nah sekarang kita harus menentukan faktor kuadratnya.
Untuk faktor kuadratnya ini, kamu sudah tahu beberapa metode, bisa dicoba dengan cara Horner, dengan comparing coefficient, atau juga dengan pembagian panjang. Di sini yang akan kita bahas adalah dengan comparing coefficient ya. Kita lihat cara coba-coba ini, koefisien X pangkat 3-nya di sebelah kirinya 2, berarti di kanannya adalah sama dengan 2 juga A-nya. Kemudian, untuk mencari B, saya akan pilih koefisien dari X kuadrat, yaitu 3, sehingga B-nya itu adalah BX kuadrat. Di sebelah sini, perkalian BX dengan X harus menjadi BX kuadrat, dan juga ada min 2A, ya. Jadi ada satu perkalian lagi yang menghasilkan X kuadrat. Jadi 3 itu harus sama dengan B dikurang 2A. A-nya adalah 2, sehingga B-nya kita bisa hitung sama dengan 7. Nah, untuk C-nya artinya kita pakai koefisien X pangkat 0 atau konstanta yang adalah minus 6. Min 6 itu sama dengan min 2 dikali C, sehingga dapat kita tentukan C-nya adalah 3. Nah, dari sini kita dapatkan seluruh faktor kuadrat 2X kuadrat tambah 7X tambah 3, yang kemudian bisa difaktorkan lagi menjadi faktor linear. Di sini bisa dihitung ada 3 faktor linear yang akar-akarnya, nah ini kalau mau mencari akar kita sama dengan nolkan fungsinya, kemudian kita cari pembuat nolnya yaitu X sama dengan 2, dari 2X tambah 1 didapatkan X-nya sama dengan min setengah, dan dari X tambah 3 didapatkan X-nya adalah minus 3. Jadi inilah ketiga akar dari fungsi kubik yang kita miliki. Sampai di situ dulu pembahasan kita hari ini. Jadi yang telah kalian pelajari adalah apakah itu faktor teorem dan bagaimana kita bisa menggunakan vector theorem untuk menentukan sebuah faktor, dan juga bagaimana menyelesaikan fungsi kubik dengan cara trial dan error, dan menyelesaikannya menggunakan metode pembagian. Sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan dengan pembahasan di kelas. Kalau masih ada pertanyaan, tolong dicatat dan kasih tahu saya ya. Tetap sehat selalu. God bless you all. Bye-bye.